Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas terakhiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, semua penonton sempat dibuat terkejut dan tidak percaya dengan pertarungan Kim Tae-hyun dan Gregor. Bahkan setelah pertarungannya usai, mereka belum mengetahui siapa pemenang di antara mereka. Bahkan Markus yang juga melihatnya sempat dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi pada pertarungannya. Dikarenakan sebuah lapisan hitam yang sempat menutupi arena membuatnya tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pertarungannya. Dan setelah lapisan hitam itu menghilang, dia cuma melihat pertarungannya tiba-tiba sudah selesai dengan begitu cepat. Hal itu membuatnya tidak paham dengan apa yang terjadi di dalam lapisan hitam. Sedangkan di saat yang sama, si Gregor yang tadinya sudah dibuat turo, tiba-tiba bangkit kembali dan mengatakan pertarungannya belum selesai. Sedangkan Tae-hyun cuma melihatnya dengan santai. Sontak dia kembali melakukan serangan, lantaran tidak terima dikalahkan begitu saja. Sehingga dia berniat untuk menghabisi Tae-hyun. Namun tanpa diduga, 3 player rank S termasuk Guildmaster Unifit langsung turun tangan untuk menghadapi si Gregor. Dalam situasi itu, Yu Ayong sempat bertanya, apakah taruhannya begitu ekstrim sehingga bertindak berlebihan? Lebih baik sudahi semuanya dan akui saja kekalahanmu. Pertarungan selanjutnya bukan soal taruhan, jadi lebih baik kau mundur dengan cara menerima kekalahan. Sedangkan Tae-hyun yang melihat mereka sempat bertanya-tanya sejak kapan mereka datang ke arena pertarungan. Padahal dirinya tidak memberitahukan tentang duelnya. Dan hal yang lebih tidak terduga, ketua asosiasi rupanya ikut turun tangan membela dirinya. Dia mengatakan, sejak awal dirinya telah menonton pertarungan Tae-hyun. Tadinya ia juga ingin menonton secara diam-diam, tapi siapa sangka situasinya jadi tidak terkendali, sehingga mengharuskannya untuk ikut campur. Mendengar yang dikatakan ketua, dia cuma membalas dengan tawa kecil tanpa mengatakan apapun. Sembari berjalan ke arah si Gregor yang sudah berubah kembali, dia meminta Tae-hyun untuk diam dan menyerahkan sisanya pada mereka. Melihat mereka mencoba melindungi Tae-hyun, membuatnya menjadi semakin murka, hingga dia dengan senang hati menghadapi mereka sekaligus. Akan tetapi tindakan bodohnya langsung dihentikan oleh Markus, supaya masalahnya tidak semakin rumit. Hanya karena si bodoh Gregor tidak bisa menahan emosinya. Dia juga mengatakan, jika sikapnya terus seperti ini, maka Cody akan ikut campur dan langsung memberikan hukuman pada si Gregor. Tidak peduli seberapa gegabahnya dirimu, tentunya kau tahu apa yang akan terjadi jika Cody serius. Mendengar perkataan itu, sontak membuat si Gregor gemetar ketakutan. Dengan terpaksa dia menghentikan tindakannya, walaupun dia masih sangat kesal. Lantaran takut akan kena imbas dari Cody, yang merupakan si nomor 1 Amerika. Kemudian Markus meminta maaf kepada Tae-hyun atas ketidaksopanan mereka terhadap player Korea. Dan karena situasinya jadi seperti ini, agak sedikit canggung untuk membahas yang ingin dia sampaikan. Sontak Tae-hyun terheran dengan apa yang ingin Markus sampaikan kepada dirinya. Meskipun keadaan ini bukanlah waktu yang tepat, tetapi dirinya harus mengatakan niatnya. Yang mana Markus secara terus terang mengajak Tae-hyun untuk bergabung ke Asosiasi Amerika. Dan tentunya hal itu membuat si Gregor terkejut hingga dia berbalik memanggil Markus. Bahkan ketua asosiasi juga nampak sangat terkejut lantaran Markus bertindak lancang di hadapan dirinya yang merupakan ketua asosiasi Korea. Tanpa mempedulikan ketua asosiasi, Markus kembali mengatakan, apapun syarat yang Tae-hyun inginkan, mereka akan memenuhinya. Dan dengan dungeon Cina yang belum dieksplorasi, mereka bisa membentuk tim raid terbaik jika bersama Amerika. Mendengar itu Tae-hyun menganggap tawaran Markus sebagai pujian atas kemampuannya. Dan dia juga mengatakan bahwa tujuannya sekarang bukanlah Cina, melainkan tujuan selanjutnya adalah Jepang. Sontak Markus terdiam lantaran tidak menduga tujuan Tae-hyun bukanlah Cina. Sekilas Tae-hyun melihat ponselnya, yang mana menunjukkan sebuah kabar tentang saintis Jepang. Lalu dia mengatakan, tampaknya saintis Jepang Yoshikawa telah terbangkitkan. Singkat cerita, keadaan berpindah ke dalam mimpi Yoshikawa. Sebuah mimpi yang memperlihatkan dirinya terkurung di dalam dunia pikiran Kim Tae-hyun. Di dalam mimpi tersebut, Yoshikawa nampak sangat ketakutan.
seolah sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Namun kemanapun dia berlari, dia masih saja tertangkap oleh tentakel yang entah dari mana datangnya, hingga membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah meminta tolong kepada sosok doppelganger supaya melepaskan dirinya. Lalu sang doppelganger kembali menjatuhkannya, layaknya menjatuhkan sebuah sampah, sembari mengatakan, jika sejak awal Yoshikawa yang telah memulai hal ini. Dan sekarang Yoshikawa meminta dirinya untuk berhenti. Sungguh tindakan yang sangat menjijikan. Tepat setelah doppelganger mengatakan itu, Yoshikawa mencoba melihat ke arahnya. Namun dia seketika ketakutan begitu melihat sosoknya. Dan bahkan saking takutnya Yoshikawa, membuat dia secara tidak sadar berteriak histeris di dalam tidurnya. Seolah dia terperangkap di dalam mimpi tersebut. Bahkan saking kerasnya teriakan Yoshikawa, sampai membuat para penjaga di sana seakan kepanikan. Hingga mereka bergegas untuk membangunkannya. Dan begitu terbangun, Yoshikawa tersadar hal itu hanyalah mimpi yang sama. Setelah melihat dunia pikiran Taehyun dan jatuh koma, mimpi buruk yang sama mulai berdatangan setelah dirinya siuman. Kapanpun dirinya melewati tentakel yang jumlahnya tidak terhitung, selalu ada makhluk misterius yang menyapa dirinya di dalam wujud Kim Taehyun. Kemudian datang kematian, lalu dirinya terbangun kembali. Entah sampai kapan dirinya menahan rasa sakit, dan terus dihantui oleh mimpi yang sama. Segera setelah memikirkan itu, dia langsung menanyakan keberadaan Ghostblade kepada dua bawahannya. Seakan ada sesuatu yang disembunyikan, bawahannya mencoba membujuk Yoshikawa untuk kembali beristirahat. Akan tetapi, Yoshikawa tidak mempedulikan keadaannya. Dengan tubuh yang lemas, dia mencoba keluar untuk mencari Ghostblade atau Nakata Shinji. Dan tepat setelah dirinya keluar, dia melihat Shinji tengah melakukan pertarungan dengan Kim Taehyun, yang sengaja datang ke sana untuk menemui Yoshikawa. Sembari terus menghindar, tanpa melakukan perlawanan, Taehyun mengatakan, meskipun dirinya datang bukan untuk bertarung, tetapi pada akhirnya tetap seperti ini. Padahal dirinya hanya datang untuk menemui saintes Yoshikawa. Akan tetapi, Ghostblade yang memendam kebencian terhadapnya tidak membiarkan Taehyun untuk lewat, yang ada dia malah ingin membalas penghinaan yang Taehyun lakukan kepada Yoshikawa. Bahkan dia tidak segan menyerang Taehyun dengan kemampuan Soulbringer, yang merupakan salah satu kemampuan terkuatnya. Sebuah kemampuan yang dikatakan mampu menyayat jiwa dengan pedangnya yang bersinar terang. Akan tetapi, sekuat apapun kemampuan itu, jelas bukanlah apa-apa di hadapan Taehyun. Bahkan dia tidak segan menahan pedang Ghostblade dengan tangan kosong. Dia juga mengatakan, haruskah ia memberi pukulan supaya mendengarkannya? Sontak hal itu membuat Shinji nampak terkejut begitu melihat pedangnya mampu ditahan. Bahkan saking terkejutnya, dia sampai tidak sempat melakukan tindakan. Di saat Taehyun menangkap pedangnya, sembari memberikan sebuah tendangan tepat pada bagian wajahnya. Hingga tendangan itu membuat Shinji seketika terhempas jauh dan membentur tembok tepat di samping Yoshikawa. Dan bahkan sampai membuat Shinji terkapar pingsan, hanya dengan sekali tendangannya. Setelah menyingkirkan gangguan, dia langsung mengatakan kepada Yoshikawa bahwa dirinya datang ke sana dengan dua alasan. Pertama, untuk mencari tahu apa yang Yoshikawa lihat di dalam dunia pikirannya. Sedangkan Yoshikawa sontak gemetar ketakutan begitu melihat Taehyun berjalan mendekat ke arahnya. Lalu Taehyun mengatakan tujuannya yang kedua, yaitu untuk menghentikan terjadinya dungeon break terbesar dalam sejarah. Sementara itu keadaan berpindah ke suatu tempat, yang mana tempat itu merupakan pintu masuk ke dalam dungeon yang belum dieksplorasi. Jika dilihat dari luar, pintu masuk ke dalam sana seperti tertutup oleh pusaran air yang sangat besar. Tetapi ada rumor yang mengatakan, ada sebuah gate yang menuntun ke dalam pusaran itu. Dan kemungkinan pusaran itu disebabkan oleh mana yang bocor dari dalam gate. Tempat itu juga tidak pernah terlepas dari pengawasan player Jepang, yang bertugas untuk memantau keadaan dungeon yang belum dieksplorasi. Tepat ketika salah satu pengawas mencoba mengamati pusarannya, dia seolah melihat sesuatu yang bergerak di balik pusaran airnya. Tanpa para pengawas itu ketahui, kawanan monster telah berhasil menghancurkan gate yang menghalangi jalan mereka untuk bisa menuju ke dunia manusia. Setelah bertahun-tahun, mereka mengumpulkan mana dan energi untuk menghancurkannya. Salah satu komandan dari pasukan para monster meminta kepada rajanya untuk memberikan sebuah perintah. Akan tetapi bukannya sebuah perintah yang diberikan, rajanya malah menangkap dirinya. Dan kemudian langsung mendekatkannya, tepat ke dekat bagian mulut monster itu untuk memakannya.
Lalu raja dari para monster itu mengatakan, semakin banyak mereka makan, maka mereka akan menjadi semakin kuat. Demi putranya dan demi Duke Organ, mereka akan meninggalkan tempat itu untuk memburu para manusia dan melahap mereka. Jadi mari kita mulai festivalnya, yang mana monster ini disebut dengan Genta Kenas, yang berada di peringkat SS. Sementara itu keadaan kembali berpindah ke tempat Yoshikawa, yang nampak tengah ketakutan melihat kedatangan Kim Tae-hyun. Sembari gemetar ketakutan, Yoshikawa mengatakan, yang ia lihat di dunia pikiran Tae-hyun adalah sesuatu yang sama persis seperti Kim Tae-hyun sendiri. Hanya saja sosok itu bukanlah monster ataupun manusia, tetapi makhluk yang tidak teridentifikasi. Sesuai dengan yang Tae-hyun duga, makhluk itu sama dengan yang muncul di mimpinya. Meski dirinya masih kekurangan informasi, tetapi setidaknya dia mengetahui hal itu bukan mimpi biasa. Dan meskipun dirinya tidak menggunakan kekuatan predasi, dirinya bisa merasakan magis predasi di dalam tubuh Yoshikawa. Pikir Kim Tae-hyun yang seakan bertanya-tanya, apakah mana itu penyebab Yoshikawa dihantui oleh mimpi yang sama? Kemudian Tae-hyun menghapus mana yang tersisa di dalam tubuh Yoshikawa, supaya dia tidak mengalami mimpi buruk yang terus menyiksanya. Tentunya hal itu membuat Yoshikawa bertanya-tanya, mengapa Tae-hyun bersedia membantu dirinya, padahal dirinya telah melakukan serangan terhadap Kim Tae-hyun. Tetapi Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya tidak membantu Yoshikawa. Hal itu ia lakukan cuma untuk mencegah Dungeon Break. Tepat setelah mengatakan itu, mereka sontak dikejutkan oleh munculnya sebuah getaran yang cukup kuat. Yoshikawa mengira getaran itu cuma sebuah gempa bumi, namun Tae-hyun mengetahui bahwa Dungeon Break telah dimulai. Lalu dengan cepat dia menyuruh Yoshikawa untuk secepatnya membangunkan Nakata Shinji karena getaran itu merupakan awal mula terjadinya Dungeon Break. Dan tepat ketika Tae-hyun akan pergi, sekelompok orang yang baru tiba di sana. Tidak membiarkannya pergi, lantaran Tae-hyun telah menyerang player mereka. Dan orang itu adalah Matsuda Kuro, Presiden Asosiasi Player Jepang, sekaligus mantan player tingkat nasional. Di masa keemasan Matsuda Kuro, dia mengalahkan monster sebagai player tingkat nasional. Dan setelah pensiun, dia merekrut orang-orang berbakat, seperti Saintes Jepang dan Ghost Blade, membuat dia dikenal sebagai salah satu presiden asosiasi Jepang terbaik sepanjang masa. Tapi sesungguhnya Tae-hyun mengetahui bahwa pria itu adalah orang yang tidak peduli dengan korban jiwa demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu Tae-hyun menanyakan, apakah Matsuda tidak menyadari sebuah Dungeon Break, padahal dirinya datang ke Jepang untuk membantu. Matsuda membalas, tentu saja dirinya sudah mengetahui, bahkan dari tadi ia mendapat panggilan tentang hal ini. Tetapi apa hubungannya dengan Kim Tae-hyun? Tanya Matsuda. Matsuda juga mengatakan, hak Tae-hyun untuk dungeon yang belum tereksplorasi hanya bisa digunakan ketika dungeonnya tetap aktif. Jika muncul sebuah Dungeon Break maka tidak ada gunanya lagi. Apalagi Tae-hyun telah membuat masalah yang cukup besar bagi Jepang ketika di turnamen Asia. Dan kalau Jepang yang mengatasi Dungeon Break-nya, maka akan seberapa buruk Kim Tae-hyun di mata semua orang. Jadi dirinya akan menciptakan aib buruk bagi Tae-hyun, karena sudah berani menyerang player Jepang. Di saat para pengawalnya akan menangkap Tae-hyun, Yoshikawa sempat membantah tujuan Matsuda demi meminimalisir dampak dari Dungeon Break. Namun dia sontak terdiam ketika Matsuda menyuruhnya untuk tidak melupakan bahwa dirinya diam saja ketika Yoshikawa mengendalikan orang-orang dengan kemampuannya. Dia juga sempat memberikan sebuah ancaman jika Yoshikawa berpihak kepada Tae-hyun, maka dirinya akan mengakhiri Yoshikawa dan juga Ghost Blade untuk selamanya. Lalu Matsuda memerintahkan bawahannya untuk menahan Tae-hyun, sedangkan Tae-hyun nampak santai saja mengikuti keinginan Matsuda. Di sisi lain Tae-hyun berpikir, jika dirinya menolak dengan menggunakan kekuatan tanpa mencoba untuk menurut, maka Presiden Jepang pastinya akan berada di posisi yang sangat buruk. Dengan santainya Tae-hyun mengatakan, sepertinya hal ini tidak bisa dihindari. Lalu dia menyuruh Yoshikawa membawa Nakata Shinji untuk mencoba menghentikan Dungeon Break. Keputusan itu juga sontak membuat Matsuda tertawa senang. Dia mengatakan, jika Tae-hyun tidak bersalah, maka dirinya akan segera melepaskan Tae-hyun. Akan tetapi, Tae-hyun menyuruh Matsuda untuk tidak senang dulu, karena Matsuda yang telah menolak bantuannya. Dia memperingatkan, jika sebuah masalah besar muncul, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab Matsuda sendiri. Seakan tidak peduli dengan omongan Tae-hyun, dia menganggap peringatan itu hanyalah omong kosong. Sementara itu, keadaan berpindah ke tempat terjadinya Dungeon Break. Nampak para monster dari dalam dungeon telah menerobos melalui sebuah gate.
dan telah memulai aksi perburuan terhadap para manusia. Di saat yang sama juga, para player Jepang telah dikerahkan untuk mengatasi para monster yang terus berdatangan dari dalam gate. Dengan adanya Kimura Ren, yang memegang komando para pasukan player. Dia memerintahkan semuanya untuk menghentikan para monster di sana. Karena jika para monster itu berhasil lewat, maka mereka akan tamat. Tetapi meskipun Kimura mengatakan hal itu, para player tidak memiliki cara untuk menghentikan hal ini. Karena para monster terus bermunculan, dan semua monster berada di peringkat A, bahkan rata-rata peringkat S. Walaupun mereka tidak memiliki cara, mereka tetap harus menghentikannya. Karena jika bukan mereka, maka siapa lagi yang akan mengatasi para monster itu? Belum selesai Kimura mengatakannya pada para player, tanpa disadari pemimpin dari para monster tiba-tiba menangkap Kimura, yang mana hal itu sontak membuat para player kepanikan. Sungguh sangat berisik, ucap monster itu sambil mencengkram tubuh Kimura. Yang mana cengkraman itu sontak membuat Kimura terluka, di saat yang sama dia sempat berpikir bahwa dirinya akan tewas dan juga semua player akan tewas oleh monster itu. Tepat ketika Kimura terbuai dalam keputusasaan, Ghost Blade atau Nakata Shinji yang baru tiba di sana langsung memotong jari tangan monster itu untuk menyelamatkan Kimura. Hingga membuat Kimura terlepas dari cengkramannya. Dan di saat yang sama para player nampak tercengang melihat kedatangan Nakata Shinji. Dan tepat di saat yang sama, energi beserta semua luka para player seketika pulih kembali oleh kemampuan saintes Yoshikawa yang juga baru tiba di sana. Setelah menyelamatkan Kimura, Shinji langsung menghampiri Yoshikawa. Lantaran sangat cemas dengan keadaannya, walaupun Yoshikawa memintanya untuk tidak cemas. Sembari memperlihatkan aura kekuatannya, Yoshikawa mengatakan, kini dirinya tidak lagi merasakan mana aneh di dalam tubuhnya. Dan sekarang dirinya bisa menggunakan kekuatan penuh, sehingga ia bisa mendukung pertarungan Shinji sepenuhnya. Melihat bagaimana keadaan Yoshikawa, Shinji sempat menyadari sesuatu tentang Kim Tae-hyun. Namun tanpa mereka duga, monster yang tadi dilukai oleh Shinji ternyata sudah pulih kembali. Dan monster itu juga berkata pada mereka berdua, siapa sangka ada makanan dengan kualitas seperti ini. Sembari mengeluarkan sebuah senjata dari mulut besarnya, monster itu berkata kembali, dirinya telah memutuskan akan mengubah mereka menjadi makanan untuk putranya. Melihat Kentakenas tengah bersiap untuk menyerang, Yoshikawa langsung mengalirkan kekuatannya kepada Shinji untuk segera melawan monster itu. Dan tepat ketika Kentakenas mengayunkan senjatanya pada mereka, Shinji langsung menghalau serangan itu dengan pedangnya. Hingga benturan dari senjata mereka seketika menimbulkan sebuah percikan aura yang cukup intens. Di samping itu Shinji sempat merasa kesulitan, karena hantaman senjata Kentakenas terasa sangat berat dan juga kuat. Ketika Shinji masih menahan serangan Kentakenas, Yoshikawa memerintahkan semua player untuk mengurus para keroconya, selagi dirinya dan Shinji menghadapi pemimpinnya. Di saat yang sama, para keroco monster itu telah berdatangan ke arah mereka untuk melakukan serangan. Dan nampak dalam pertarungan melawan pemimpinnya, Shinji mampu memberikan sayatan pada tubuh Kentakenas, walaupun tidak membuat Kentakenas merasakan sakit dengan tebasannya. Dalam keadaan itu, Shinji sempat berpikir, seperti yang diduga dari monster peringkat SS yang merupakan master dari dungeon yang belum tereksplorasi. Jika dirinya membuat kesalahan sedikit saja, maka dirinya akan langsung terbunuh. Dan mempertimbangkan kemampuan pemulihan Kentakenas, luka yang dirinya buat tidaklah seberapa bagi monster itu. Inilah mengapa percobaan menyelesaikan dungeonnya di masa lalu tidak dapat terselesaikan karena kuatnya master dari dungeon yang belum dieksplorasi. Tepat di saat yang sama, Kentakenas sempat memberikan sebuah serangan kuat kepada Shinji. Hanya dengan sekali serangannya saja, sontak mampu menghancurkan sebagian bangunan. Tetapi nampaknya Shinji mampu bertahan dari serangan itu, dan nampak dia tengah siap dengan kekuatan penuhnya untuk memberikan sebuah serangan balasan meski cuma bisa memberikan sebuah sayatan. Dia kembali berpikir, sudah 5 tahun berlalu sejak percobaan menyelesaikan dungeonnya. Dirinya telah berlatih begitu keras agar pedangnya bisa menyayat monster itu. Di saat yang sama, semua luka yang didapat dari serangan Kentakenas seketika pulih kembali dan kemampuan fisiknya telah meningkat oleh kekuatan dari Yoshikawa. Meski begitu, Yoshikawa tidak sanggup untuk menahan kekuatannya lebih lama lagi, hingga dia meminta Shinji untuk menyelesaikannya saat ini juga. Sekarang dengan kekuatan Yoshikawa di sampingnya, dirinya bisa memotong apapun. Pikir Nakata Shinji sembari memberikan serangan terkuatnya
hingga serangan itu seketika mampu memotong tubuh Kentakenas, hanya dengan satu gerakan cepatnya. Semua orang yang ada di markas Asosiasi Jepang sontak memberikan sorakan meriah untuk Nakata Shinji. Begitu melihat dia mampu mengalahkan Kentakenas. Bahkan hal itu juga membuat Presiden Asosiasi Jepang nampak sangat senang, hingga dia membanggakan Ghostblade dan juga Yoshikawa, yang dia yakini bisa menghentikan Dungeon Break peringkat SS. Dengan bangganya, dia juga mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak membutuhkan bantuan Kim Tae-hyun. Dengan santainya Tae-hyun membalas, baguslah jika mereka berhasil mengalahkan Kentakenas. Tapi kenapa Presiden mengira ini semua telah berakhir? Mendengar itu dia sempat tidak mengerti dengan perkataan Tae-hyun, lalu Tae-hyun kembali mengatakan, beberapa bulan lalu, Dungeon Break di Korea Selatan naik peringkat dari C menjadi peringkat A. Bulan lalu, Dungeon Break yang muncul di Prancis dan juga Rusia berubah dari peringkat S menjadi S+. Metode lama dalam menghitung peringkat Dungeon Break tidak lagi akurat. Lantas mengapa Presiden Asosiasi Jepang sangat yakin bahwa Dungeon Break ini hanyalah peringkat SS? Di saat yang sama, Yoshikawa dan juga Shinji nampak tengah memperhatikan monster baru yang muncul dari tubuh Kentakenas, dan nampak tengah memakan tubuh Kentakenas itu sendiri. Dan ternyata monster yang memakan tubuh Kentakenas adalah Master Danjen yang sebenarnya dengan peringkat SS+. Dia adalah Kentamion yang merupakan putra dari Kentakenas dan memiliki peringkat lebih tinggi. Di tengah suasana yang membingungkan itu, Shinji sempat berpikir, mengapa ada monster yang muncul dan mulai memakan tubuh Kentakenas, seolah hal itu sesuatu yang wajar bagi para monster. Tetapi dia juga berpikir, apapun itu tidaklah penting untuknya, karena baginya monster tetaplah monster yang harus dimusnahkan. Lalu dia kembali melesat untuk melakukan serangan. Meskipun Yoshikawa mencoba untuk menghentikan tindakannya, karena mereka belum mengetahui siapa dan bagaimana kekuatan Kentamion yang sebenarnya. Dan tanpa terduga, Kentamion menahan serangannya, cuma dengan tangan kosong, seperti yang dilakukan oleh Tae-hyun sebelumnya. Hingga hal itu sontak membuatnya nampak terkejut, seakan tidak percaya tebasan kuatnya mampu ditahan dengan begitu mudah. Sembari mencengkram kuat pedang Shinji hingga menimbulkan sebuah retakan, Kentamion bertanya, apakah Shinji adalah musuh ayahnya? Tepat di saat yang sama, Shinji sempat memperhatikan penampilan Kentamion yang nampak berbeda dengan monster sebelumnya. Padahal tanpa dia sadari, Kentamion sontak melemparkannya dengan sangat kuat hingga dia terhempas jauh dan seketika membentur sebuah tembok dengan sangat keras. Dan hal itu juga sontak membuat Yoshikawa panik ketika melihat Kentamion melompat tinggi ke arah Shinji yang baru saja dilemparkan. Namun nyatanya dia salah mengira, karena Kentamion ternyata melompat ke arahnya, hingga hal itu membuatnya seakan terkejut. Dan karena pergerakan Kentamion sangat cepat, sontak membuat Yoshikawa terlambat untuk menghindar, hingga dia langsung terkena tendangan kuat Kentamion yang seketika membuatnya terbentur ke tanah. Dan bahkan tendangan yang mengenai telak pada tubuhnya seketika membuat dia terluka cukup parah, layaknya terinjak kaki seekor kuda. Di saat yang sama, Kentamion sempat mengatakan, tidak usah cemas karena ia akan melahap semuanya. Keadaan itu juga tengah disaksikan langsung oleh semua orang yang ada di markas asosiasi, yang mana hal itu sontak membuat mereka kebingungan, karena mereka menduga pertarungannya telah selesai begitu Kentakenas dikalahkan. Tapi bagaimana bisa ada monster baru yang lebih kuat? Mereka juga belum pernah melihat monster dengan level setinggi itu. Dan lagi mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan Ghostblade dan juga Yoshikawa. Sedangkan Tae-hyun yang telah mengetahui hal ini akan terjadi sempat berpikir, akhirnya Kentamion Master Dungeon yang sesungguhnya telah muncul. Sosok monster yang memiliki peringkat SS+. Bentuk asli dari Kentamion tidaklah begitu luar biasa untuk ukuran SS+. Baik dalam segi ukuran ataupun kekuatan, tetapi Kentamion akan terus bertambah kuat jika melahap monster dan manusia. Tingkat bahaya dari monster ini jelas jauh berbeda jika Presiden Matsuda menyadari situasinya saat ini dan meminta bantuan dirinya, maka mereka akan bisa meminimalisir dampaknya. Akan tetapi dilihat dari bagaimana Matsuda tidak memberikan perintah dan juga bantuan bagi para player yang sedang bertarung, kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi. Nampak raut muka Matsuda seakan dipenuhi dengan kepanikan saat melihat bagaimana situasi pertarungan. Matsuda sempat berpikir, padahal mereka sudah mengalahkan monster peringkat SS,
Tapi sekarang malah muncul monster yang peringkatnya lebih tinggi. Apakah dirinya mesti meminta bantuan dari asosiasi lain? Tapi menurutnya, meskipun Yoshikawa dan juga Ghostblade tidak dapat mengatasinya, tidak ada gunanya meminta bantuan sekarang, karena monster itu akan menghancurkan semuanya sebelum bala bantuan tiba di sana. Dan pada akhirnya, kehidupan politik yang selama ini ia bangun akan dimusnahkan. Kemudian dia memerintahkan semuanya untuk mundur. Tetapi, salah satu bawahannya menanyakan bagaimana dengan player yang masih bertarung. Dengan tegas Matsuda mengatakan bahwa semua itu sudah terlambat. Bahkan player tingkat nasional tidak bisa mengalahkan monster itu. Lantas, apa yang bisa mereka lakukan sekarang supaya selamat? Jika mereka ingin menyelamatkan diri sendiri, maka mereka harus segera melarikan diri sebelum monster itu menghancurkan semuanya. Namun belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, Taehyun sontak memberikan bogeman mentah tepat pada kepalanya, hingga membuat borgol di tangannya langsung hancur, dan Matsuda seketika dihuat pingsan. Setelah membuatnya pingsan, dia mengatakan, ia telah mencoba menahan diri, tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak berubah, dan dirinya datang untuk menghentikan dungeon break-nya. Dan jika mereka ingin melarikan diri, sesuai dengan yang Matsuda katakan, maka lakukanlah sesuka mereka. Tapi dirinya akan tetap pergi untuk menyelamatkan semua player dan menghentikan dungeon break meskipun tanpa mereka. Sontak mereka semua terdiam sembari melihat kepergian Taehyun yang dengan senang hati membantu mereka, meskipun bukan player dari Jepang. Tepat ketika dia akan pergi, secara tidak terduga dia melihat Lim Ayong berada di sana. Dan singkat cerita, keadaan berpindah ke lokasi dungeon break. Nampak semua player, termasuk Yoshikawa, telah ditumbangkan oleh Kentamion. Dan bahkan tidak terlihat satupun player yang masih bertahan. Dan bahkan Ghostblade dan juga Kimura yang merupakan player tingkat nasional telah ditumbangkan tanpa mampu melanjutkan pertarungan. Yoshikawa yang masih tersadar di dalam genggaman Kentamion sempat berpikir, tidak peduli seberapa banyak dirinya menggunakan pemulihan, ataupun seberapa banyak dirinya memperkuat tubuh dengan kemampuannya. Hal itu tidaklah berguna dan tetap tidak akan bisa mengalahkan Kentamion, yang jelas memiliki kekuatan di atas mereka. Sekilas dia mengingat tentang Kim Taehyun, yang sempat mengatakan akan membantu mencegah dungeon break. Dirinya menyadari, meskipun mereka adalah musuh, tetapi Taehyun ingin membantu dirinya untuk menghentikan dungeon break. Dan bahkan ketika dirinya pertama kali menjadi player, ia pernah bertekad ingin menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk membantu orang lain. Tetapi entah sejak kapan, dirinya mulai berjalan di jalan yang salah. Ia rasa semuanya sudah terlambat untuk kembali sekarang. Tepat ketika memikirkan hal itu, Kentamion tengah siap untuk melahapnya. Dan dirinya hanya pasrah apabila ia tewas dimakan oleh monster itu. Namun di saat Kentamion melemparkan Yoshikawa ke arah mulutnya, secara tidak terduga, Kim Taehyun bergerak dengan sangat cepat menyelamatkan Yoshikawa, yang sudah pasrah dengan hidupnya. Sehingga hal itu pun membuat Kentamion nampak sangat marah, lantaran mangsanya telah dicuri oleh Taehyun. Dan di saat yang sama juga, Yoshikawa nampak terkejut, karena dirinya sudah berada di pangkuan Taehyun, padahal dirinya sempat pasrah apabila menjadi makanan Kentamion. Sembari melihat ke arah Yoshikawa, dia mengatakan, sejujurnya ia tidak berharap banyak. Tetapi Yoshikawa telah bertahan dengan sangat baik. Dan ternyata Taehyun tidak datang sendiri, melainkan ada beberapa orang dari asosiasi Jepang yang bersedia untuk membantu, meski mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Mereka juga sempat meminta maaf atas apa yang telah Jepang lakukan terhadap Taehyun. Dan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, yang bisa mereka lakukan hanyalah membawa yang terluka. Tetapi bagi Taehyun semua itu sudah lebih dari cukup. Yang lebih penting, ia mesti mengalahkan Kentamion. Yang mana saat ini, Kentamion tengah berlari ke arahnya untuk melakukan serangan. Lantaran sangat murka kepada Kim Taehyun, dan hal itu juga sempat membuat Yoshikawa panik, melihat Taehyun dengan santainya berjalan ke arah Kentamion. Hingga dia langsung menghentikan Taehyun, karena menurutnya Taehyun tidak akan bisa mengalahkan Kentamion. Tanpa mempedulikan peringatan dari Yoshikawa, Taehyun langsung memanggil Lim Ayong di saat Kentamion tengah berada dekat dengannya. Dan sontak sebuah bongkahan es yang besar seketika muncul di hadapan Yoshikawa. Ternyata Taehyun memanfaatkan kemampuan Lim Ayong untuk membentuk sebuah dinding es yang melingkar dengan cukup besar, yang membuat monster itu tidak bisa pergi kemanapun dan tidak akan bisa menyerang semua player Jepang yang berada di luar.
Kemudian Lim Ayong menanyakan, apakah Taehyun sangat yakin dengan keputusannya, yang mana Taehyun berniat menghadapi Kentamyeon seorang diri. Dan dia juga mengatakan bahwa tujuannya datang ke Jepang bukanlah untuk ini. Di sini dikatakan bahwa Lim Ayong telah menjadi player dari asosiasi dan juga telah menjadi player peringkat S. Sebelumnya dia telah mendapatkan permintaan langsung dari ketua asosiasi karena Taehyun pergi ke Jepang sendiri untuk ikut campur dalam pertarungan Dungeon Break. Ketua menyampaikan bahwa Taehyun adalah figur penting bagi Korea. Jadi, asosiasi Korea tidak bisa membiarkan Taehyun seorang diri di tempat yang berbahaya. Dan ketua asosiasi memerintahkan dirinya untuk membawa Taehyun bagaimanapun caranya. Mendengar perintah yang diberikan pada Lim Ayong sempat membuat dia berpikir bahwa ketua asosiasi adalah orang yang sangat perhatian. Di saat yang sama Kentamyeon menanyakan mengapa Taehyun tidak melarikan diri dan mengapa Taehyun malah masuk ke dalam tempat yang berbahaya. Apakah Taehyun tidak sadar sebagai seorang mangsa? Tapi Taehyun mengatakan bahwa yang tidak sadar adalah Kentamyeon. Dan mulai sekarang, kaulah yang akan dilahap oleh kekuatanku. Ucapnya seakan yakin bisa mengalahkan monster itu. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.